Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah Sempor, Dr. Andes Widodo Agus Kirianto, beserta pengurus. Yang kami hormati Ustadz Fatah Banani dari Kebumen. Yang tak lupa kami hormati juga para kepala sekolah beserta Ustadz, Ustadzah dan karyawan Yayasan Al-Hikmah Sempor. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul ya secara online. Ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah kepada kita, dan tak lupa kepada sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga serta para pengikutnya, yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua tilawah, yang ketiga sambutan oleh ketua yayasan, keempat materi pembinaan tafsir, yang kelima informasi yayasan, keenam lain-lain dari PPDB, yang ketujuh penutup. Oke, mari kita awali acara pembinaan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tilawah akan dibacakan oleh Ustadz Darmanto. Kepada Ustadz Darmanto disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ يعقلون الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Darmanto yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kepada Ustadz Darmanto dan kita semua yang mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Al-Hikmah Sempor kepada Bapak Dr. Andes Widodo Agus Kirianto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para ustadz-ustadzah, para pengurus Yayasan Al-Hikmah dan Bapak Fatah Banani yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan sejak kemarin untuk mengadakan pembinaan virtual. Para ustadz-ustadzah, bulan Januari pertengahan kita sudah membuka pendaftaran atau PPDB. Perlu diketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita berbeda dalam penerimaan peserta didik baru karena situasi dan kondisinya, sehingga diperkirakan kalau untuk PAUD diprediksi banyak orang tua yang anaknya usia PAUD itu yang kemungkinan tidak mendaftar terlebih dahulu pada PAUD karena situasi, kondisi, dan keadaan, sehingga kemungkinan prediksi yang saya prediksikan pendaftar PAUD itu kemungkinan agak menurun ya.
Sehingga kami harapkan para ustadzah semuanya, baik ustadzah SD maupun yang PAUD sendiri, ikut membantu yayasan gerilya menemui orang tua yang punya anak usia PAUD itu bisa mendaftar melalui online, atau kalau nggak bisa online ya datang ke yayasan atau ke PAUD. Tapi kalau untuk SD kemungkinan ya masih banyak yang mendaftar. Tapi kalau PAUD kemungkinan besok saja kalau sudah COVID-nya rampung. Saya prediksi demikian. Sehingga kami harapkan semua baik pengurus maupun karyawan maupun ustadzah baik SD maupun PAUD ikut membantu, terutama gerilya ke orang tua yang punya anak usia PAUD untuk bisa mendaftar di PAUD Al-Hikmah. Kemudian tidak kalah pentingnya juga yang di SD ya, anak-anak yang diperkirakan lulus dari PAUD tapi tidak pernah masuk selama setahun ini, ya setahun hampir, itu ya perlu digerilya juga untuk bisa mendaftar di SD. Ya, kita kemungkinan untuk ke depan belum bisa menambah karyawan baru ya. Kemudian kita emang harus tetap prihatin. Tapi untuk kinerja supaya orang tua itu mempunyai kedekatan dengan kita kepada keluarga Yayasan Al-Hikmah, itu kami harapkan para ustadz maupun ustadzah bisa membuat acara yang bisa menarik untuk orang tua dari peserta didik kita yang SD maupun yang PAUD, sehingga diharapkan menambah kemauan ya, menambah keinginan orang tua itu untuk mengikuti virtual atau mengikuti online yang kita laksanakan dalam hubungannya dengan memotivasi orang tua murid di dalam menjadi guru pertama di rumah. Jadi selama pandemi ini kita harapkan dari ustadz-ustadzah baik SD maupun PAUD bisa memotivasi atau mengadakan edukasi kepada orang tua, betul-betul bisa menjadi guru pertama ya dari anak-anak, menjadi guru pertama atau menjadi guru yang betul-betul guru di rumah. Karena pada hakikatnya pendidikan untuk anak-anak itu kan oleh orang tua pada hakikatnya. Sehingga guru pertama itu adalah orang tua. Ini kesempatan kita mengadakan edukasi ya pada orang tua, dan bagaimana caranya supaya orang tua itu senang mendengarkan apa yang kita laksanakan melalui online itu, mendengarkan, kemudian ini menerapkan untuk peserta, untuk anak-anaknya mau menjadi guru betulan ya, menjadi guru walaupun kemampuannya minimal, tapi kan bisa dioptimalkan sesuai dengan kemampuan yang ada orang tua untuk menjadi guru di rumah. Bisa melatih kesabaran, karena biasanya serahkan kepada ustadzah di rumah diulang direfleks. Nyata menjadi guru itu orang tua merasa kesulitan. Nah, ini kita edukasi bagaimana caranya supaya orang tua itu senang untuk mendengarkannya. Itu kami rekam demikian, walaupun
Untuk yang PAUD itu pemasukan apa istilahnya ya, keuangan itu agak tersendat, tapi kami harapkan kinerja ustazah untuk meningkatkan dakwah kita kepada orang tua itu tidak kendur. Bagaimana kita meningkatkan profesional kita kepada Allah ya, bukan hanya laporan atau kepada yayasan, tapi kita laporan atau kita niatkan adalah kita melaksanakan dakwah kepada orang tua, kita memberikan edukasi supaya orang tua menjadi guru betulan di rumah. Ya, orang tua memang guru betulan ya, bukan guru-guruan, karena guru pertama itu adalah di rumah sebagai pendidik. Nah, kita edukasi supaya betul-betul orang tua itu menjadi guru, menjadi pendidik, sehingga nanti peserta didik itu betul-betul ke depan tidak menjadi anak yang akhlaknya kurang bagus ya, karena pergaulannya mungkin dengan teman-teman di lingkungan, sementara dari orang tua membiarkan karena orang tua sibuk. Itu kita harapkan diminimalisir ya. Itu yang kami harapkan kepada para ustadz-ustadzah. Mohon nonton nanti bantuannya kepada Ustadz Nani untuk menyampaikan ustadz-ustadzah, juga kepada para pengurus yayasan, para karyawan juga demikian, untuk bisa mengedukasi masyarakat lingkungan sedemikian rupa ya, sehingga kegiatan dakwah kita itu bisa masuk ke masyarakat, baik di lingkungan kita masing-masing maupun pada orang tua yang sudah bergabung pada kita, maupun pada orang tua yang kita harapkan untuk bisa bergabung ke depannya. Demikian dulu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk pengantar atau sambutan saya bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Kami mohon bantuannya, terutama kita minta pertolongannya kepada Allah ya. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan kita dakwah melalui Yayasan Al-Hikmah ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Widodo Agus Kirianto yang telah memberikan sambutan serta pengarahannya. Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan untuk Yayasan Al-Hikmah ini terlaksana dengan baik dan mendapat hasil yang baik pula. Amin. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu materi pembinaan tentang tafsir kepada Ustadz Fatah Banani, disilakan. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih teman-teman Al-Hikmah. Tadi ada promosi, saya tak ikut promosi dulu nih, biar seger nih pemandangannya nih. Ya, ini di timur gedung Arisalah. Bisa Arung Jeram kayaknya itu loh. Oh iya, ini bisa. Supri yang sekalian Arung Jeram itu. Sudah ada peternak dan petaninya juga itu. Oh gitu ya. Akhirnya ya nggak bisa. Lagi ngarit pembinaannya. Nah, ini kolam pemancingannya di sini. Nah, saya ada di tempat pemancingannya. Ya, sekalian promosi ini ya, biar agak seger. Terima kasih Saya belum Pak. ingat, Pak. Pak Agus, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Al-Hikmah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati, yang sangat saya muliakan, Ustaz Widodo Agus, keluarga agungipun. Sudah sehat nggih, Pak Agus? Saya mohon maaf belum sempat ke sana, katanya kemarin sempat jatuh nggih. Moga-moga keluarga semuanya sehat. Para ustazah sekalian yang dirahmati Allah,
ustadz PAUD maupun SD Al-Hikmah seluruhnya, karyawan, yayasan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang Menghilang suaranya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diminta untuk Ada kereta lewat. suaranya jelas nggak? Suara saya masuk nggak? Agak kabur, Pak. Masuk tapi hilang. Kabur ya. Kalau kabur geser berarti ini. Ini tadi maksudnya di sini karena di sebelah barat ada pembangunan, jadi suara mesin banyak banget gitu. Oh, oke. Jelas nggak sekarang? Insya Allah udah tak matikan sound sih, Pak. Oh ya, yang lain mungkin di mute dulu ya. Yang lain di mute kan dulu. Ya, Nanti boleh. saya tak mendekat saja ke HP-nya. Jelas nggih, teman-teman semua? Jelas, insya Allah. Oke. Okay. Insya Allah nggak lama karena ini juga dadakan kemarin Pak Ade Karyanto meminta waktu saya kebetulan hari ini atau siang ini tetapi ini dadakan ya saya sampaikan yang sederhana saja untuk kita semuanya, mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman semuanya bahwa kesyukuran kita kepada Allah saat ini memang harus terus ditambahkan, kesyukuran dengan berbagai cara. Karena nikmat Allah hari ini kepada kita sampai hari ini kita masih hidup, kemudian kita masih diberikan oleh Allah kesadaran dan kemauan untuk beribadah. Ya, itu sebenarnya adalah nikmat terbesar kita. Karena di antara manusia-manusia yang lain, ya, hidup di antara kita, sama bareng dengan kita, mungkin juga cari makannya sama dengan kita, sama-sama jadi guru, sama-sama jadi karyawan, ada yang sama-sama jadi petani, sehatnya sama dengan kita juga, tidak sedang sakit dan sebagainya. Tetapi nikmat Allah yang lain berupa kesadaran, kemudahan, keringanan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah ternyata tidak sebagaimana kita. Nah, itu harus kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kedua kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarganya dan sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah, siang ini kita akan membahas bersama, tentu dengan berbagai kelemahan yang saya miliki dan kelebihan para ustadz-ustadzah yang punyai. Mari kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah yang sudah beratus tahun ya disampaikan kepada manusia melalui utusan Allah yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari mulut beliaulah yang mulia ini kemudian sampai kepada kita melalui jalur-jalur sampai zaman ini. Siang ini kita akan bahas atau kita akan baca ya, karena kalau membahas tafsir itu memang harus ahlinya dan saya bukan ahli tafsir ya. Membaca saja, nanti saya bacakan saja tentang tafsir ya. Tafsir surah An-Nahl ayat 97. Teman-teman yang berkesempatan dan sedang ada Al-Quran boleh dibuka di surah An-Nahl ayat 97. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hayatan thayyibah maksudnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saya ulangi. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila, barang siapa yang mengerjakan
mengerjakan sesuatu solihan, ya, mengerjakan apa? Solihan, amal yang baik atau kebaikan, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, artinya yang mengerjakan. Siapa saja artinya, mal itu kan siapa saja, dan kembalinya kepada kita, siapa saja dari kita, entah itu laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, kemudian dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada foto-foto Allah, ya. Dan dia membacanya dalam kondisi beriman, artinya tidak sedang, ya, tidak sadar, ya, membaca, bukan membaca, ketika dia melakukan kebaikan itu dengan kesadaran bahwa dia melakukan sesuatu itu, ya, karena Allah. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kaminya kembali kepada Allah, akan apa? Akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, itu kebaikan yang kehidupan yang baik. Lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada ayat ini, sebelum ayat ini dibicarakan tentang perintah Allah agar seorang yang beriman atau orang-orang yang beriman itu hendaknya bersabar dalam mentaati Allah, dalam beribadah. Ibadah itu kan banyak, ya. Baik itu yang bersifat wajib, sunnah maupun mubah, ya, dan dimensi ibadah itu juga banyak, ya, tidak hanya yang zahir saja, yang zahir secara syariat ada syarat rukun dan sebagainya, tidak itu saja, ya, tetapi sesemua hal yang kemudian menjadikan Allah ridha kepada seseorang yang dikerjakannya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, itu maka bisa nilai ibadah. Nah, dalam hal tersebut, ya, ayat sebelum ini itu bicara tentang bagaimana Allah meminta agar kita semuanya melakukannya dengan kesabaran. Ya, kenapa? Ibadah saja butuh kesabaran. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa sabar, ya. Subuh sudah suruh bangun gasik, ya. Lagi kerja baru setengah hari sudah sholat, ya. Apalagi kalau mau sunnah, ya, ada duha, ya, dan sebagainya. Ya, baru 2 jam setelah istirahat sudah sholat asar lagi. Ini baru yang sholat saja. Kalau kita tidak memiliki kesabaran dalam hal ibadah ini, karena ibadah banyak sekali, ini yang saya contohkan baru sholat, maka betapa itu akan menjadi beban. Ketika seseorang beribadah sementara rasanya adalah beban, maka sulit hadirnya keikhlasan. Kalau ibadah tidak bernilai atau tidak ada nilai keikhlasan, maka di mana pahala akan kita dapatkan? Karena syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan memenuhi ketentuan aturan. Nah, aturan dari Allah SWT. Di 2 hal itu harus ada. Nah, setelah perintah itu, perintah untuk bersabar dalam ibadah, perintah bersabar dalam menjalankan ibadah, dalam meninggalkan larang-larangan Allah, dalam mentaati perintah-perintahnya Allah dan sebagainya. Pada ayat berikutnya 97, Allah kemudian memberikan kabar gembira lah, gitu, ya. Sesuatu yang menyenangkan dengan kata-kata man amila solihan, barang siapa yang melakukan pekerjaan baik, melakukan hal baik, min dzakarin aw unsa, siapa saja tadi, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman atau dia adalah orang yang beriman, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberi oleh Allah hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Kemudian ditambahkan lagi dengan walanajziyannahum ajrohum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi akan diberikan tambahan lagi sama Allah, berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari redaksi ayat 97 ini di surah An-Nahl ini, ya, hayatan thayyibah itu kalau mudahnya secara makna bahasanya itu ya kehidupan yang baik. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengambil penafsiran dari Al-Mawardi, yaitu pada kitab An-Nuqat wal Uyun. Beliau ini, ya, beliau memberi tafsir terhadap hayatan thayyibah itu ada 7. Jadi ya sederhananya kalau di versi tafsirnya Al-Mawardi ini, An-Nuqat wal Uyun ini ada 7 ya kalau mungkin ganjaran bisa disebut ganjaran atau 7 kebaikan untuk memanifestasikan hayatan thayyibah yang akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang beramal soleh, ya, siapa saja yang mengerjakan kebaikan. 1, yang pertama, hayatan thayyibah itu bentuknya adalah rizki yang halal. Rizki yang halal. Kenapa tidak hanya sekedar rizki, tapi ada kata-kata rizki yang halal? Ya. Karena bagi seorang yang beriman, kehidupannya, pekerjaannya, ya, kemudian semua hal yang dikerjakan itu, ya, dalam kehidupan itu, yang dicari adalah rezeki, tetapi juga ada nilai yang tidak hanya ukurannya selesai di dunia, tetapi hubungannya dengan sang pemberi kehidupan. Nah, aturannya bagi seorang mukmin, ya, mukminin mukminat tentunya, rezeki yang didapatkannya hendaknya adalah yang halal. Halal itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita kenal ada halal, ada haram. Ya, jadi bukan rezeki yang haram, bukan perolehan yang haram, baik zatiyahnya maupun hakikiatnya atau cara mendapatkannya. Dan kenapa rezeki yang halal? Karena rezeki yang halal itu sangat menentukan kualitas ibadah seseorang. Sehingga dalam hadis yang cukup panjang pernah dikisahkan, Nabi diperlihatkan atau melihat seorang laki-laki yang lusuh dengan pakaian yang kumuh, kemudian mengangkat kedua tangannya, ya Rob, ya Rob. Kemudian Nabi mengatakan bagaimana dia akan didengar atau bagaimana Allah akan menjawab permintaannya. Ya, mat'amuhu haram, ya, kemudian yang dimakan haram, malbasuhu haram, ya, yang dipakai juga haram. Nah, artinya rezeki yang halal itu adalah kalau kita dapat rezeki yang halal, kalau kita dapat pekerjaan yang kita tidak harus melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang akhirnya hasil dari itu kita makan, kita gunakan untuk fasilitas dan sebagainya, itu sudah hayatan thayyibah. Mungkin kecil, mungkin sedikit, tidak sebesar teman-teman yang lain atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Gaji guru karyawan yayasan kan kecil. Ya, tapi coba lihat sampai hari ini, ya, atau perhatikan sampai hari ini. Ngobrol deh sama suami, ngobrol deh sama istri. Berapa kali dalam 1 tahun ini kita tidak makan dalam 1 hari karena tidak punya uang dan tidak ada bahan makanan sedikit pun di rumah kita? Ya, kapan atau berapa kali? Ya, coba dilihat lagi, diulang lagi. Kalaupun ada, itu menjadi bagian dari cara kita merefleksikan kehidupan. Tapi sampai hari ini yang pasti kita masih bernapas, kita masih mau beribadah kepada Allah, dan kita masih bekerja, gitu ya. Kita masih bisa melakukan semuanya. Kalau Ustadz Arimanto malah masih bisa bersepeda kemana-mana, ya Mas. Ustadz Arimanto luar biasa ini, ya.
berapa kali dalam 1 tahun ya, di rumah kita selama sehari semalam itu tidak bisa makan ya, karena memang tidak punya uang dan tidak punya bahan makan. Saya rasa masih sangat sedikit kali ya, masih sangat sedikit hari yang kita sampai tidak bisa makan dan minum, dan bahkan mungkin hampir tidak. Padahal kalau dihitung matematis, kalau tadi agak nyindir sedikit gaji karyawan dan guru itu memang nggak terlalu besar. Dihitung dengan semua kebutuhan normal kita, yakin nggak cukup, yakin nggak cukup. Tapi kenapa hari ini kita bisa menjalani itu semua sampai hari ini? Ya, sampai hari ini. Ya bisa jadi karena apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, yang kita belanjakan itu diterima dari pekerjaan kita yang halal. Sehingga nomor satu, Imam Al-Mawardi menyebutkan hayatan thayyibah itu adalah rizki yang halal. Ya. Jadi dengan beriman dan beramal, seseorang itu diarahkan untuk mendapatkan rezekinya. Kita semuanya sebenarnya diarahkan untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup itu dia harus dapat sesuatu untuk makan, untuk menutupi tubuhnya dari dingin, dari cuaca dan sebagainya. Maka dari mana caranya? Dari sesuatu yang itu ada harganya. Dengan cara apa? Tentu kita namanya bekerja, ya beramal, ya, melakukan amaliyah, apapun namanya. Tapi karena dia juga tidak hanya sekedar manusia yang ototnya bisa bergerak, yang kesehatannya menyebabkan dia bisa berlari, mencangkul, berbicara, akalnya bekerja. Tidak hanya sekedar itu, tetapi dia juga ditanamkan di dalamnya adalah keimanan. Maka yang dikerjakan itu, apa yang mau dikerjakan itu senantiasa menjadi putaran antara aktivitas hubungan kefitrahan dia kepada Allah, yang itu adalah keimanan, dengan apa yang akan dikerjakan menggunakan tangan, mulut, mata, telinga, kaki, semuanya. Sehingga bisa dipastikan, ya, atau harusnya orang yang beriman itu ketika melakukan sesuatu adalah sesuatu yang baik. Kalau dalam sebuah pekerjaan berarti sesuatu yang halal. Dalam mencari rezeki juga sesuatu yang halal. Dia tidak akan meninggalkan sisi keimanan. Ya. Tetapi juga sangat mungkin orang beriman itu mendapatkan ujian-ujian dalam keimanannya. Sehingga dia bisa jadi tetap beribadah. Ya, dia bisa jadi tetap memiliki hubungan dengan Allah. Tapi kemampuan dia untuk memilih antara mana halal, mana haram, pilih mana antara yang halal sedikit dengan haram tetapi dapat banyak. Nah, mungkin ada orang-orang yang beriman yang juga tetap mendapatkan ujian seperti itu, kemudian dia memilih yang banyak walaupun mungkin haram. Tetapi sekali lagi orang beriman adalah modal dasar untuk minimal ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir, ya, dia masih punya potensi untuk ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tetapi kembali kepada pembahasan ini, hayatan thayyibah yang pertama menurut Imam Al-Mawardi adalah rezeki yang halal. Kemudian yang kedua yaitu adalah qanaah. Ya, qanaah kalau sisi dilihat dari sisi bahasa itu ya ridho lah gitu ya, ridho. Jadi ridho atas semua pemberian. Kalau ilmunya rumah tangga kan begitu. Bagian dari cara kita menjaga stabilitas, kemudian komunikasi baik antar pasangan, itu adalah qanaah terhadap pemberian dari pasangan kita. Ya. Kalau seorang laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah dan memberikannya kepada istrinya, kepada perempuan di rumah tangga itu, maka seberapapun yang diberikan itu, kemudian istri menerima dan ridho terhadap pemberian itu, maka itu yang disebut dengan qanaah. Dalam rumah tangga harus ada saling menyayangi dalam bentuk yang begitu banyak, dalam varian yang begitu beragam. Kemampuan seseorang dalam menyayangi pasangannya itu berbeda-beda, atau cara, bukan kemampuan, cara. Bisa jadi orang ini sangat sayang kepada pasangannya, tetapi cara mengkomunikasinya itu berbeda-beda. Maka ketika pasangannya mengerti cara
suaminya menyayangiku itu bukan dengan memberi bunga sebanyak-banyaknya atau menyelipkan kata-kata romantis dalam WA-nya, itu bukan suamiku banget misalnya ibu-ibu ya. Maka dia akan qanaah dengan model suaminya walaupun dia tidak pinter ngerayu, tidak pinter berkata-kata manis, tidak pinter membuat kejutan-kejutan ya dengan coklat, dengan apa dan sebagainya. Cukuplah dengan, maka dia akan mengerti, pasangan itu akan mengerti, oh suamiku itu jane seneng, jane sayang banget sama aku ya, tapi hanya caranya, wujudnya ya dengan tidak seperti yang dalam sinetron-sinetron misalnya. Maka yang seperti itu kemudian menjadi tenang batin seorang istri terhadap apa yang dilakukan suaminya kepada dirinya. Demikian juga seorang suami terhadap atas apa yang dilakukan istri kepadanya. Ini menjadi tenang, maka dia disebut dengan ridho, dengan qanaah. Dalam penjelasan Al-Mu'jam Al-Jurjani di situ disebutkan memang tetap tenang di saat tidak adanya sesuatu yang biasa. Jadi bukan sekedar menerima pemberian, tidak sekedar itu atas pemberian. Kalau dalam Al-Mu'jam itu disebutkan, yang disebut qanaah itu tenang, kondisi tenang terhadap sesuatu yang biasanya ada tetapi tidak ada. Biasanya seminggu pisan diaturi 1 juta misalnya. Ya, 1 juta Ibu. Berapa? Iya Pak, 1 juta. Ya, seberapa juta pun lah boleh lah ya. Ini contoh saja. Saya tidak mengecilkan para ya, jujur. Ya. Ada yang mungkin 50 ya, 50 juta gitu. Kalau menurut Al-Mu'jam ya, qanaah itu tenang ya, perasaan tenang atas ketiadaan sesuatu yang biasanya ada. Ya. Perasaan tenang atas sesuatu yang biasanya ada tetapi itu tidak ada. Atas ketiadaan sesuatu yang biasanya ada. Itu. Jadi yang biasanya dapat 1 juta, minggu ini dapat 100 gitu. Qanaah gitu. Hitung ya. Nah, kira-kira gitu, kira-kira kita masing-masing deh gitu ya. Kira-kira sing biasanya tahunan minimal paling murah ya 500 gitu ya. Kemudian hari ini kamu dapat 100 padahal biasanya setahun dia 1 jutaan dia ukur di setahun 100 gitu. Dapat 100 saja dari suami. Bayangin wajah kita kelihatannya perubahannya di sisi mana? Apakah di bibirnya apa nih Pak? Yeah. Jadi qanaah itu menurut kitab Mu'jam Al-Jurjani di sana disebutkan sikap tenang di saat ketiadaan pada sesuatu yang biasanya ada. Ya. Itu qanaah. Masih berapa menit Ibu? Ini nanti kelamaan juga nanti. Mohon diingatkan ya. Pakai di chat itu juga boleh. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, hayatan thayyibah itu adalah iman dan taat. Ya. Beriman dan taat. Beriman dan taat. Orang yang diberikan kehidupan yang baik berarti orang itu selalu beriman. Orang yang diberikan kehidupan yang baik oleh Allah, ya, itu berarti dia orang yang cirinya dia senantiasa melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi setiap muslim tidak ada perbuatan yang paling baik dan layak dilakukan selain mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sekali lagi, tidak ada yang terbaik bagi seorang muslim kecuali mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya, kalau tadi hayatan thayyibah yang pertama itu rezeki, itu contohnya orang yang banyak amal ya, amalnya baik, rezekinya rezeki yang halal ya, tidak sekedar banyak atau tidak mesti banyak. Maka dalam konteks ini juga sama, bisa jadi secara kehidupan ya, kehidupan sosial, harta yang dimilikinya mungkin tidak sebanyak tetangga-tetangganya ya.
tetapi orang ini tetap memiliki keimanan dan ketaatan kepada Allah, ya. Fasilitas kehidupannya tidak selengkap tetangganya, tetapi kemudahan dia untuk taat kepada Allah, untuk jamaah di masjid, untuk mengikuti majelis ilmu, untuk mendapatkan nasihat-nasihat baik, untuk saling memberi, ya. Kemudian macam-macam lah itu ketaatan kepada Allah bisa dilakukan. Untuk berbuat baik kepada tetangga, itu tidak kalah dengan tetangganya yang fasilitasnya cukup. Itu bisa jadi. Maka hayatan thayyibah itu menurut Imam Al-Mawardi yang ketiga itu adalah beriman dan taat kepada Allah, ya. Jadi kalaupun kehidupannya biasa-biasa saja atau bahkan di bawah dari biasa-biasa saja, tetapi dia tetap bisa taat, tetap bisa ibadah kepada Allah, ya, tetap taat kepada Allah, ya. Hadirnya lebih dulu dibanding seorang yang tidak punya kendaraan bermotor, tetapi hadirnya lebih dulu di masjid dibanding orang-orang yang punya mobil dan sebagainya. Loh, itu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Kemudian yang keempat, ya, yaitu keberuntungan. Siapa orang yang nggak ingin untung? Kita semuanya ingin untung. Pedagang ingin untung, ya. Pebisnis ingin untung. Bahkan yayasan, kita semuanya ingin untung. Personal pun kita ingin untung. Dan keuntungan yang kita harapkan keuntungan di dunia, keuntungan di akhir. Nah, bedanya yang dia tidak memiliki keimanan, dia mungkin hanya mendapatkan keuntungan di dunia, ya. Tetapi di akhiratnya dia mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Adapun kita, harapan kita, ketika kita melakukan amal soleh, ya, kita berharap di dunia kita mendapatkan kebaikan, di akhirat pun demikian. Ya. Sehingga doa kita ajik dari dulu. Ya. Doa sapu jagat itu ya ajik begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tentu kita mengharapkan keuntungan, tapi keuntungan yang dimensinya dua. Ya. Tetapi kalau sangat minimal, milih mana antara keuntungan di dunia dan di akhirat? Ya tentu milih di akhirat. Karena dunia itu sebentar, ya. Dunia itu sebentar. Maksimal ya kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi sudah selesai. Mungkin di antara kita tidak sampai itu. Nah, maka proses regenerasi tauris, pewarisan kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu harus sudah dimulai sejak sebelum kita ketemu hari ini, ya. Generasi penerus kita, anak-anak kita, orang-orang yang lebih muda di antara kita harus menerima pewarisan kebaikan dari kita dalam bentuk apapun, keteladanan, mungkin keilmuan, bahkan mungkin harta kita, tidak masalah, karena itulah cara kita untuk melestarikan amal soleh kita. Kemudian yang kelima, yaitu surga, ya, surga. Hayatan thayyibah itu adalah janji Allah untuk kita, orang-orang yang beriman, mendapatkan surganya. Dan surga ini adalah dambaan setiap kita semua. Gambarannya sudah sangat sering kita dapatkan tentang berbagai fasilitas yang sangat mudah kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan, ya. Ya, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi gambaran surga itu tidak hanya sekedar apa yang sudah pernah kita lihat, kalaupun di dalam Al-Quran gambarnya adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai, tidak sebagaimana sungai-sungai yang ada di Sempor saja, ya, yang ada curug-curug, ya. Lebih dari itu, ya. Tetapi ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Apa yang ada di surga nanti itu belum ada yang pernah dengar, belum ada yang pernah lihat, ya. Kenikmatan yang melebihi kenikmatan apa yang kita bayangkan hari ini. Sehingga hayatan thayyibah itu adalah janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh, sungguh-sungguh didasari oleh keimanan, yaitu surga. Yang keenam, ya, yang keenam adalah kesehatan dan kecukupan. Ibu, bapak sekalian dirahmati Allah, siapa yang ingin sakit, mau kita BPJS-nya serajin apapun, ya, harusnya kita tidak pernah berdoa untuk bisa mendapatkan kembali harta kita yang sudah kita bayarkan melalui BPJS, ya. Jangan pernah, ya. Jangan malah berbangga
ke puskesmas sama ibu-ibu, bareng-bareng ibu-ibu ya, pada dene nganggo BPJS, obatmu pira? 5, nuku 6. Berarti berbangga dengan fasilitas BPJS, padahal berbangga untuk mendapatkan sakit. Susah ya. Bangga dengan obat. Kalau kita kadung bayar BPJS, sudah bayar BPJS, sudah. Itu bagian cara kita bersedekah kepada Allah, ya, kepada orang lain, diingatkan karena Allah, ya, karena memang tidak bisa tidak melakukan itu, ya, paling tidak di dunia kita hari ini, ya. Tapi jangan pernah kita meminta sakit. Ya. Nikmatnya sehat itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sakit. Nikmatnya sehat hanya bisa dirasakan oleh orang yang sakit. Sehingga justru ketika kita sedang sehat, kadang kita kurang bersyukur. Ya. Sehingga Nabi mengatakan 2 hal yang sering lupa kita itu, ya, as-sihhatu wal faragh. Jadi 2 hal yang sering kita lupa kata Nabi, sehat dan waktu luang. Begitu banyaknya waktu luang ya hari ini mungkin ya, karena PSBB atau karena lockdown atau karena apapun ya, banyak waktu luang sehingga akhirnya begitu kita hitung-hitung, iya ya 10 bulan sebenarnya kita nggak sekolah misal, kita PJJ gitu dan sebagainya. Banyak waktu dengan anak-anak, banyak waktu dengan suami, dengan istri, dengan keluarga. Apa yang kita dapatkan kualitas dengan lebih baik kan? Hatam Quran dalam 10 bulan ini 3 kali kah? Ya, dan sebagainya. Oh ya kan, apakah ini kerumun ya? Kerumun. Sehingga hanya orang sakit yang mengerti arti sebuah kesehatan, dan orang sehat ini harus kita syukuri dengan ukuran yang besar, dengan menjaganya. Ya, kalau hari ini kita harus patuh dengan protokol, itu bagian dari ikhtiar kita, bukan karena takutnya kita kepada penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sakit tanpa izin Allah, tidak ada yang sembuh juga tanpa izin Allah. Dan tidak ada yang meninggal, mati, wafat tanpa izinnya Allah. Kecukupan, rasa cukup itu berbeda dengan banyak. Ya. Kalau banyak, itu ukurannya adalah lebih dari 2 misalnya. Tapi kalau cukup, bisa jadi tidak 1, tapi dia ya sudah, bagi dia itu cukup, ya. Bagi dia itu cukup. Sehingga kesehatan dan kecukupan ini mungkin modal yang sudah tidak perlu yang lain sebenarnya. Mungkin kalau kita mau sadari dengan sederhana, itu 2 modal yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu sehat dan rasa cukup. Itu mau kita ditempatkan di mana, mau gaji berapa, mau profesinya apa, itu nggak akan jadi masalah kalau sudah hadir rasa cukup. Rasa cukup itu kan adalah perkara yang ketika dia mendapatkannya itu, dia sudah tidak membutuhkan lagi. Makan kenyangnya seberapa? 1 piring. Ya, 1 piring dia kenyang. Maka dia piring kedua, piring ketiga. Maka ketika pun di sana dihidangkan nasinya 1 ceting gitu, kemudian lauknya ikan 1 piring, tempenya 1 piring, ini dia tetap hanya akan makan sesuai dengan yang cukup bagi dirinya. Nah, kalau dalam kehidupan kita, ya dalam kehidupan kita, dalam memahami dunia, dalam menerima semua yang Allah fasilitaskan kepada kita dengan rasa cukup, ya sudah, namanya aja cukup, nggih, cukup, alhamdulillah cukup gitu. Kan kita alhamdulillah cukup. Ketika ditanya tentang gajinya, ya, nggih, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Kalau sudah bisa begitu, insya Allah nggak akan pernah kita seberapa pun yang didapat. Tapi kalau ukurannya banyak, ya ukurannya adalah 1 kali gaji bisa dibagi 3, yang 1 untuk makan, yang 1/3 untuk makan, 1/3 untuk investasi, ya, 1/3 untuk tamasya, begitu misal begitu. Ya, itu ya orang asing cukup begitu ya. Orang memang penghasilannya gede. Kita ya ketika sehat, ya putra-putranya sehat, dikandani gampang gitu. Itu suatu rezeki yang banyak. Istri enak, nggak pernah tengkar gitu. Kemudian, urusan mangan kan apa saja mau
arep sing lawuh tempe, arep lawuh daging, arep jangan kangkung ajeng jangan jamur napa mawon kan memenuhi bagian dari tubuh kita yang namanya lambung itu saja. Nggih wonten pelajaran diet ya Bu Lina ya. Makan buah ini ya itu Dia tuh ngitung program diet ini. Dia tuh ngitung. Iya. Atau bahkan ada pelajaran diet jangan makan ini loh, itu malah lebih gampang meneng. Berarti biasanya mangan udah tidak mangan. Oke, itu kesehatan dan kecukupan. Udah kalau ini disyukuri wes, nggak akan pernah punya muka masam. Keluar rumah itu rasa mboten mikir sing angel-angel. Betul. Maka kalau dalam kitab itu Riyadhus Shalihin itu ada bab tawakal di sana. Ada satu hadis yang cukup pendek ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, itu yarzukumullah. Kata-katanya dengan Allah akan rezekikan dia. Kalau itu kata-kata pasti gitu, ya. Jadi pasti Allah akan rezekikan dia sebagaimana hadis itu dilanjutkan sebagaimana terbangnya burung keluarnya burung di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan pulangnya di sore hari dengan perut yang kenyang. Kalau ukurannya cukup, itu insya Allah dipastikan sama Allah selama kulon jenengan tesi ambekan, tesi bernafas, tesi di dunia ini rezekinya masih dicukupkan sama Allah. Dan kalau kita pakai kaidah itu berarti sebenarnya apa yang kita dapatkan hari ini lebih dari cukup sebenarnya. Lebih dari cukup. Akhirnya munculnya kemudahan untuk bersyukur. Loh nek pun gampang syukur, ya. Barang siapa yang bersyukur, ya akan ditambah. Kan begitu kaidahnya. Loh niki saling berhubungan, ya saling berhubungan. Tadi muncul qanaah, ya. Lahirnya rasa ridho terhadap pemberian, ya. Kemudian kita memiliki rasa cukup terhadap apa yang ada. Nikmat sehat ada, ditambah nikmat rasa cukup, wah sudah, ya sudah itu. Ya namanya cukup, ya cukup wis gitu, cukup kabehan. Nah kemudian yang ketujuh, ibu bapak sekalian, hayatun thayyibah itu disebutkan dalam kitab ini yaitu ridho terhadap qada. Ridho terhadap qada, yaitu qada itu ungkapan bagi hukum yang menyeluruh. Jadi semua bentuk ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dalam konsep ketuhanan ini ya. Ini qada ini adalah ungkapan yang menyeluruh ya, yang konteksnya tentang ketuhanan. Tentang bagaimana ini sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi setiap hal yang wujud terhadap keadaan yang terjadi. Dari zaman dulu sampai selamanya gitu. Dari zaman azali sampai selamanya. Itu qada. Sehingga dapat diartikan bahwa qada adalah segala ketetapan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi kita, bagi makhluknya semuanya. Nah, ridho terhadap qada ya, artinya apa yang ditetapkan Allah kepada kita, tidak hanya sekedar tadi ya pemberian. Kalau tadi qanaah itu kan cenderung yang langsung lah. Ya, qanaah itu juga bisa bersifat yang sumbernya dari makhluk ya, dari manusia, dari pasangan kita, dari orang lain, dari saudara kita, dari tetangga dan sebagainya. Ya. Tapi kalau qada ini tentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doa nih minta apa ya contohnya? Ya tentang ya paling gampang mungkin tentang nasib begitu ya, nasib. Contoh wis nyambut gawe tenan usaha ini dilakoni dening orang sing kasil saya sembayang ya donga ya ikhtiar ya dening urung. Nah, orang yang tidak terhadap qada ikhtiarnya tidak berhenti, doanya terus dipanjatkan, tetapi dia tidak pernah merasa putus asa terhadap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Demikian juga ridho terhadap qada itu adalah orang yang ikhtiarnya tetap sungguh-sungguh ya.
kemudian doanya terus terpanjatkan, ibadahnya tidak ditinggalkan, kemudian dia juga sangat bersyukur dengan capaian yang diperoleh dalam ikhtiarnya. Jadi ketika seseorang yang ridho pada qada, itu lahirnya dua. Sikap yang lahir dari ridho terhadap qada itu dua. Kalau dia mendapatkan sesuai yang diharapkan, yang diimpi-impikan, yang dia pinta kepada Allah, yang dia ikhtiarkan, maka dia akan bersyukur. Dan itu baik. Dan pasti baik. Tapi yang kedua juga, sikap ridho terhadap qada itu, atau ridho terhadap qada itu akan melahirkan ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya, jauh dari perkiraan atas perencanaan, ya, mungkin kebalikan dari yang direncanakan dan sebagainya, dia akan bersabar. Jadi nek di sembadani tidak sombong, ya, tapi kalau belum disembadani dia juga tidak putus asa. Nah ini 7 ganjaran bagi orang yang beramal soleh dengan basis keimanan dia. Insya Allah, ya, insya Allah orang-orang yang senantiasa beramal soleh, ya, didasari karena iman kepada Allah, ikhlas untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ikhlas karena ini adalah bagian dari tanggung jawab dia sebagai seorang hamba, ya, dan sebagainya, maka insya Allah ini akan didapatkan. Nah, bagian yang terakhir yang ingin kita perlu sharingkan atau mungkin sekedar untuk mengingat sejarah bahwa apa yang kita kerjakan bersama, dengan di Al-Hikmah, saya di Ibnu Abbas atau siapapun, menjadi ketua RT, menjadi kepala desa, menjadi apapun, bahkan yang hanya menjadi ibu rumah tangga, menjadi anak, menjadi suami, apapun, ya, semuanya ini sebenarnya kita menjalani saja apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ridho terhadap qada di bagian terakhir ini penting untuk kita kuatkan dengan tidak mengurangi rasa kebutuhan kita beribadah kepada Allah. Termasuk mengurangi peran kita di yayasan, di sekolah, ya, apapun. Kita ingat seorang sahabat yang dia hidup pada masa Nabi sampai nanti pada masa melewati 4 sahabat, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan sampai setelahnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sahabat yang meninggal di usia sekitar 80-an, ya. Itu kita kenal sebagai seorang yang sahabat yang penuh pengorbanan, ya, dari akan Kanjeng Nabi, ya, dari beliau termasuk yang ikut baiat Aqabah kedua. Tapi dari beliau nanti bisa kita belajar tentang kontinuitas amal, tentang bagaimana keterus-menerusan beramal soleh itu betul-betul memberikan dampak yang sangat luar biasa, ya. Beliau akhirnya sedo, ya. Kalau dalam kisah pada masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu sampai beberapa kali kan dahar di tempat beliau, ya. Pernah suatu ketika sedang sangat panas-panasnya, Abu Bakar keluar dalam situasi yang sangat panas, ternyata Umar juga keluar. Kemudian saling bertanya, ada apa ini? Panas-panas ini kok keluar? Sama-sama tanya kepentingannya. Nah, tiba-tiba juga Nabi keluar. Nah, ternyata tiga orang ini adalah tiga orang yang mulia ini adalah mengatakan bahwa kalau tidaklah karena lapar maka aku tidak akan keluar. Jadi suatu situasi pada saat itu bahkan Nabi, Kanjeng Nabi dan para sahabat itu dalam kondisi yang paceklik lah, intinya tidak mendapatkan makanan. Kemudian bagaimana? Datanglah kepada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang singkat cerita dijamu, ya. Ada kurma yang segar maupun kurma yang kering, ya. Kemudian bahkan sampai dipotongkan hewan untuk dimasak dan disajikan. Dikisahkan singkatnya sampai kemudian Nabi mengatakan, wahai Ayub,
tolong bawakan ini kepada Fatimah, ya, pada anak, ya, dan sebagainya. Terus sampai beliau mengalami sekian masa, ya, sekian masa, terus amal solehnya nggak akan pernah berhenti, terus bahkan sampai sepuh pun, gitu ya, sampai sepuh, bahkan di akhir kehidupan beliau pada masa kekuasaan Muawiyah, ya, ada satu peristiwa, hadis Nabi tentang Konstantinopel itu kan sangat kita kenal, sangat terkenal, ya, tentang pembebasan Konstantin. Jadi beliau mengatakan sebaik-baik prajurit adalah prajurit yang ikut membuka Konstantin. Sebaik-baik sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berangkat ikut untuk membuka Konstantin. Nah, beliau di usia 80 tahun, bayangkan. 80 tahun. Saya masih separuhnya, lebih dikit. Ya. Itu beliau tetap berangkat untuk perang. Kenapa? Karena motivasi amal soleh, ya, motivasi amal yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dibersamai oleh beliau sampai sepeninggal Kanjeng Nabi, bahkan sepeninggal dari para Khulafaur Rasyidin, maka siapapun pemimpinnya, bahkan di perang itu sampai Sayyidah beliau itu, wafat beliau itu, ada pimpinan perangnya adalah anak dari Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Kan masih kanak-kanak tuh, ya, atau artinya dalam perbandingan umur gitu. Tetapi lagi-lagi Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi yang dia beramal bukan karena manusia, dia mengerjakan sesuatu bukan motivasi untuk ketenaran, popularitas, apalagi dunia, tidak. Ya. Maka siapapun pemimpinnya, dia berangkat. Bahkan dia hanya sekedar jadi pasukan biasa saja. Di usia yang sudah sangat sepuh. Dipimpin oleh ya kanak-kanak, mungkin cucu usianya, ya, cucunya. Ya. Sampai pada akhirnya beliau situ karena sakit, ya. Tetapi sudah dalam proses pertempuran itu, dan dalam sejarah dituliskan di sana bahwa pesan beliau kepada yang masih hidup agar kuburkanlah saya di baris terdepan dari pasukan Muawiyah ini. Jadi peristiwa ini memberikan gambaran kepada kita. Hari ini kita merasa sudah tua, mungkin, atau kawit mbiyen dadi pengurus yayasan, wis kawit mbiyen dadi guru gitu dan sebagainya. Wis kawit mbiyen dadi ini, masa nggak ada gantinya dan sebagainya. Oh, kalau pergantian regenerasi itu wajib, maka kita harus siapin nih. Ya. Ada masa di mana kita sudah tidak secepat yang dulu-dulu. Ada masa di mana kemampuan berpikir kita itu sudah terbatas. Ada masa nantinya kita sudah tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat seindah hari ini, sejelas hari ini. Maka itu harus siapin. Dan jangan terlambat. Jangan kalau kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain baru orang lain suruh gantikan. Karena itu bagian dari ibadah kita, yaitu adalah menyiapkan generasi-generasi terbaik. Termasuk dalam pekerjaan kita. Kita menjadi kepala sekolah. Harus nyiapin nih orang-orang yang terbaik. Ilmunya dibagi, gitu. Ilmunya dibagi. Jangan eman, gitu. Apa ilmunya dari kepala sekolah? Ilmu ngopeni guru, ilmu ngopeni menungso, ngopeni wali dan sebagainya. Termasuk yayasan, termasuk kita, siapa saja. Dan kita itu sudah terbiasa, mau kepala sekolah, wong tua, bocah nom, mau pimpinan perangnya itu muda maupun tua, ya. Mau diketuai siapa saja, kita sudah terbiasa bahwa kita beramal bukan karena manusia, kita beramal bukan karena ingin mendapatkan balasan-balasan berupa dunia atau gaji saja, ya. Tetapi kita punya basic yang jelas bahwa kita beramal karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini mengingatkan kepada saya, terutama kepada saya, Bapak-Ibu sekalian, agar bisa terus terjaga keinginan untuk beramal soleh. Karena tadi ada satu bagian dari hayatan thayyibah yang disebut oleh Imam Al-Mawardi, bahwa hayatan thayyibah yang dijanjikan Allah itu adalah beriman dan taat. Nah, ini bagaimana agar kita semuanya, dan kita berdoa semuanya kepada Allah,
agar senantiasa dijaga dalam kumpulan orang-orang yang beriman dan senantiasa taat kepada Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang dan pas kali ini waktunya pas asar. Kalau ada yang mau didiskusikan sebentar saja. Kalau tidak, saya cukupkan. Banyak mohon maaf. Aku lupa ada. Astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fatah Banani yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan mengingatkan kita ya untuk selalu beriman dan beramal baik. Okay? Yang utama kita ya, harus melakukan sesuatu dengan sadar, sabar, serta ikhlas. Okay? Untuk acara selanjutnya yaitu informasi dari yayasan. Monggo akan disampaikan oleh barangkali Ustaz Dalina, silahkan. Saya sudah cukup nih, Ibu. Mas Lawan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, sama-sama. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz Dalina. Ada kuning, monggo. Oh, kuning, silahkan.